Terjadi ketimpangan inklusi keuangan dan literasi digital di Indonesia. Seberapa banyak pemirsa? Kita simak dalam infonya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan tingkat inklusi keuangan Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. OJK menyebut sebanyak 51% populasi orang dewasa di Indonesia belum memiliki rekening di lembaga keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan ketiga pada 2019, indeks inklusi keuangan di Indonesia mencapai 76,19%. Angka ini dinilai perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, jaringan pembiayaan juga harus diperluas hingga ke seluruh wilayah. Pasalnya, saat ini jumlah peminjam di Indonesia masih dominasi masyarakat yang tinggal di Jawa. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan kemampuan dan wawasan masyarakat Indonesia mengenai literasi digital atau kemampuan berdigitalisasi masih tergolong rendah. Bila mengacu pada indeks literasi digital dengan indikator angka 1 hingga 4, Indonesia mendapatkan hasil 3,17, yang mengartikan Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah terkait literasi digital. Adapun pada masa pandemi COVID-19, setiap individu perlu menguasai bahwa literasi digital merupakan kecakapan penting yang dibutuhkan untuk beradaptasi di zaman yang penuh dengan lautan informasi. Berbagai sumber, ADX Channel. Nah, kekurangannya pemirsa adalah adanya ketimpangan inklusi keuangan antara golongan yang kaya dengan golongan menengah ke bawah atau yang di perkotaan dengan yang di pedesaan. Jadi mereka ini pemirsa tidak mempunyai akses terhadap berbagai ataupun kemajuan dari teknologi, kemudian juga digitalisasi dari keuangan pemirsa. Jangankan digitalisasi dari keuangan yang mereka ketahui menggunakan gadget saja, ini kan masih banyak yang sulit pemirsa. Nah, karena masih adanya ketimpangan, pemerintah diharapkan terus melakukan edukasi nih terkait pentingnya literasi digital dan inklusi keuangan tersebut. Mau jadi orang kaya berikutnya pemirsa, saya juga tentunya mau nih. Makanya berinvestasilah sejak dini. Mari kita manfaatkan peluang yang ada. Manfaatin gadgetnya, jangan cuma main sosmed pemirsa, kepoin orang, gibah, tidak ya pemirsa ya. Tapi ini lebih baik kita gunakan kepada sesuatu yang bermanfaat. Dari hal yang kecil dulu pemirsa, tidak harus langsung besar. Karena saat ini dengan 100.000 saja Anda sudah bisa berinvestasi. Daripada nongkrong, mending buat investasi kecil-kecil pemirsa ya, lama-lama jadi bukit. Nilai aset bisa terus bertambah mengikuti inflasi loh. Dan inflasi kan setiap tahunnya mengalami kenaikan nih 3-4% per tahun. Salah satu instrumen investasi adalah saham tentunya. Nah, bagaimana tips untuk berinvestasi saham? Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Tentu saja harus melihat laporan keuangan. Kita harus tahu apa yang kita beli. Jangan beli kucing dalam karung, apalagi terjebak oleh tukang pom-pom saham. Ya, kita harus lihat laporan keuangannya. Kita tahu dia punya penjualannya, labanya, dia punya price earning ratio-nya, price to book-nya, dan lain-lain. Ya. Sektor-sektor yang bagus di tahun 2021 itu adalah perbankan. Komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, tambang batu bara, pulp and paper, dan juga media. Kesehatan ya di saat pandemi ini tentu yang terbaik, tapi kan valuasinya pada mahal-mahal semua, sudah mahal ya. Nah, itu adalah salah satu atau beberapa tips ya yang disampaikan oleh suhunya saham di Indonesia, yaitu Lo Keng Hong atau Master Saham. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda bagaimana ke depannya kita bukan mengejar kekayaan pemirsa ya, tetapi mungkin lebih kepada merdeka finansial ya, dan paling tidak standar kehidupan juga jauh lebih baik. Semoga